Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, semoga sukses selalu dan sehat selalu, amin. Kali ini kita akan membahas mengenai kematian burayak. Ada yang mati sedikit, mati banyak, mati massal maupun hilang semua. Kita akan kupas tuntas secara detail di sini. Oke. Penyebab yang pertama adalah kutu jet, kedua jentik nyamuk, ketiga anak capung. Itu bisa membunuh burayak kita. Pastikan aman dari predator ini. Kalau ada ya kita bisa ambil atau kita kill alias kita bunuh. Yang keempat, kurang oksigen karena minyak dari daun ketapang itu sendiri yang belum diolah. Kadang sudah diolah pun tetap ada sedikit. Wajibnya ketapang kita olah. Kalau terpaksa sudah ada ya kita bisa membuangnya dengan tisu kering. Yang penting jangan tisu magic. Yang ketiga, diberi aerator, terus ventilasi dan diberi kawat nyamuk di ventilasi itu sehingga nggak ada nyamuk yang masuk. Yang kelima, suhu udara terlalu hangat atau dingin itu bisa menyebabkan burayak kita pada mati. Sinar matahari perlu agar tanaman air menghasilkan oksigen sekaligus membunuh kuman maupun jamur. Solusinya adalah kurangi lama penjemuran atau tutupnya yang di baskom itu kita agak tutup sedikit. Kalaupun kita memakai sinar UV ya kita aturlah lampunya yang agak kecil atau apalah. Jika terlalu dingin, jarang kena matahari, tambahkan lampu sinar UV, sedikit ventilasi, dan di indoor. Karena cuaca yang terlalu dingin, kita bisa masukkan di indoor, jangan di luar. Terus yang keenam, yang menyebabkan burayak-burayak kita pada mati, induk betina. Induk betina itu bisa memakan burayak karena kita telat angkat. Terus jantan tidak mengusir betina. Yang ketujuh, induk jantan stres mengakibatkan makan anaknya sendiri. Penyebabnya adalah karena sering dibuka. Biasanya sih kalau saya 2 kali saat mengambil induk betina, terus setelah usia burayak 4 hari kita buka lagi, kita ambil jantan. Biasanya cuma 2 kali, jangan terlalu sering dibuka. Itu bisa menyebabkan induk jantan stres mengakibatkan makan anak burayak. Lah itu yang menyebabkan mati semua atau hilang semua. Penyebabnya adalah kucing yang menyebabkan indukan jantan stres. Kucing yang garuk-garuk tutup atau baskomnya, atau nongkrong di tempat baskom itu kan kita tutup. Nah, itu pada nongkrong di situ garuk-garuk dan lain-lain. Tikus juga tuh gedebak. Itu mengakibatkan induk jantan stres, akhirnya makan anaknya sendiri. Yang kedelapan, jamur itu pasti itu serem, itu bisa banyak itu mati kalau kena jamur. Sebelumnya kita kasih obat biru, garam, ketapang, terus kalau perlu ya sinar UV. Yang 9, pH tidak sesuai. Gampang itu ngatasnya, cuma dikasih ketapang. Yang 10, kualitas indukan jelek. Indukan masih muda sudah dikawinkan, alhasil anaknya mudah mati atau ada ya tahan terhadap lingkungan kurang bagus lah. Terus telur belum matang, baru 1 minggu sudah dikawinkan lagi. Ya liburnya sekitar sebulan lah dengan gizi yang baik. Seminggu sebelum dikawinkan itu bisa kasih jentik nyamuk biar telurnya matang. Terus udah kawin berikutnya minimal sebulan. Yang ke-11, air tidak diendapkan. Nah ini bahaya nih. Bagi cupang dewasa sih kalau airnya nggak diendapkan sih kadang nggak apa-apa ya, nggak bikin mati. Tapi kalau buat burayak kan bisa bikin mati. Kaporit, hari-hari tertentu itu kan dikasih kaporit ya, dari PDAM itu dikasih kaporit. Nah itu kita jangan sampai lengah. Misalkan pas hari Selasa, ya wah ini jatahnya kaporit nih. Kita endapkan dulu. Walaupun hari itu bukan hari pemberian kaporit, tetap air wajib untuk diendapkan. Cara mengatasi kaporit ya diendapkan, terus dikasih garam, terus diberi aerator ya 24 jam lah minimal. Nah ini penyebab kematian juga
kebersihan air bisa ini, kalau sisa-sisa pakan atau kotorannya itu kita nggak rajin-rajin ngambil, itu bisa menyebabkan jamuran, bikin air bau, itu bahaya bagi burayak. Ganti air secara berkala, bisa 3 hari sekali. Yang ke-14, pakan bisa menyebabkan kematian. Saya tidak menganjurkan menggunakan kuning telur, karena kuning telur itu cepat menyebabkan air menjadi bau dan menjadi kotor, yang akhirnya akan banyak burayak yang pada mati nanti. Terus Artemia tetas, mendingan kita tetesin sendiri, terus kita kasihkan ke burayak. Kalau Artemia tetas kan itu sudah mati, biasanya ikan-ikan akan kurang agresif untuk makan. Kalau Artemia yang masih hidup kan ikan akan agresif untuk makan, akhirnya cepat gede. Terus pelet yang dihaluskan juga saya sangat-sangat tidak menganjurkan, karena itu cepat membuat air yang kotor. Yang ke-15, waktu pemberian pakan yang salah. Contoh 4 hari dikasih Artemia, itu salah karena dia belum bisa memakan Artemia, dan wajibnya infusoria harus tersedia sampai usia 1 minggu paling enggak. Nah, kita bisa kasih Artemia di usia 6 hari atau 1 minggu kita kasih Artemia. Itu termasuk kesalahan, 4 hari sudah dikasih Artemia. Memang dia masih ada cadangan telur, tapi kan membuat air menjadi cepat keruh karena Artemianya nggak kemakan, terus pada busuk di situ di bawah kan, di dasar, itu menyebabkan air menjadi kotor. Terus kesalahan lagi waktu pemberian pakan adalah 3 minggu sudah diberi cacing utuh. Harusnya untuk 3 minggu itu cacingnya dicacah. Soalnya burayak-burayak ada yang gede ada yang kecil kan. Nah, yang kecil itu belum bisa makan cacing atau motong cacing, wajibnya kita cacah. Harusnya usia 1 bulan baru kita bisa memberikan cacing secara utuh tanpa perlu kita cacah. Kalau cacing cacah juga bangkai kan, itu membuat air kotor dan cepat bau juga. Yang ke-16, air terlalu tinggi, di bawah 1 bulan maksimal itu 5 cm saja kalau di bawah 1 bulan. Terus 1 bulan ke atas bolehlah 10 cm, 2 bulan ke atas ya sekitar 20 cm. Air yang terlalu tinggi menyebabkan dia naik turunnya kan lama gitu, tinggi, untuk mengambil oksigen ke atas. Pakanannya di bawah itu kurang efisien sih. Di bawah 1 bulan wajibnya ya 5 cm lah maksimal. Terus yang ke-17, usahakan jangan outdoor. Dari pertama kita mejahkan sampai menetas sampai usia 1 bulan itu wajibnya itu indoor sih kalau bisa, jangan di outdoor. Cuaca yang tidak menentu, kadang siang panas banget, malam dingin banget, anginnya juga dingin walaupun tidak terkena hujan, tapi kan airnya tetap dingin, anginnya tetap dingin. Yang berikutnya adalah pakan kurang higienis bisa menyebabkan burayak-burayak kita pada mati. Contohnya casut ataupun kutir itu bisa menyebabkan burayak mati karena kurang higienis. Baru kita beli, terus kita langsung cemplung-cemplungin ke kolam burayak. Padahal kan kita tahu makanannya casut ataupun kutir itu bisa dari kotoran burung puyuh atau casut ya ampas tahu, kutir makanan-makanan yang busuk, sayuran busuk itu kan berbahaya sih airnya bagi burayak-burayak. Wajibnya kita bersihkan dulu dengan air secara 2 kali apa 3 kali kita bersihkan dulu. Terus wadah yang salah, kita jangan memakai kaca atau besi atau aluminium untuk burayak kita, soalnya itu dingin, airnya bisa menyebabkan air menjadi dingin. Mendingan pakai baskom yang bulat yang dari plastik, atau lebih baik, paling baik lagi itu menggunakan styrofoam gitu tuh. Nah, terus yang ke-20 adalah diri kita sendiri. Misalkan kita malas untuk membersihkan baskom, membersihkan styrofoam, sisa-sisa pakan maupun kotoran-kotoran ikan sendiri, kita sipon, kita ambil pakai pipet, kita malas, itu bisa menyebabkan ikan-ikan burayak kita pada mati. Jadi kita harus sering rajin-rajin itu. Terus setelah itu kita ada peran pengganti, misalkan kita ada keperluan mendesak ke luar kota, diwajibkan untuk menginap, atau misalkan kita lagi sakit gitu kan,
kita harus mempunyai ada teman atau saudara atau istri kita atau adik atau kakak kita yang bisa menggantikan kita. Itu. Jadi burayaknya nggak pada mati. Kita harus bisa mengajari mereka-mereka itu untuk menggantikan kita kalau kita ada keperluan yang mendesak. Oke, sekian, terima kasih sudah mampir di sini. Semoga membantu sedikit wawasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.